Bentuk kekecewaan masyarakat dan umat Islam pada Suzuya Marelan Plaza telah memfasilitasi fungsi Suzuya yang tadi tempat pusat perbelanjaan, pusat permainan, hiburan, ini berganti jadi pusat, jadi tempat kebaktian. Iblis dan setan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, tidak bisa dilihat. Maka kita bisa melihat iblis, kita bisa melihat setan. Nah, setan memakai alat. Nah, alat yang dipakai setan adalah ya apa yang hari-hari ini kita lihat di media sosial. Bagaimana mereka mengganggu ibadah. Yang takut dengan Tuhan itu adalah kuasa kegelapan. Karena gelap dan terang, terang dan gelap itu tidak akan bisa bersatu. Kuasa kegelapan paling takut ketika ada orang memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Setan paling takut ketika orang itu berada dalam kebenaran. Maka setan bermacam cara, dia cari celah supaya orang-orang yang ada di dalam kebenaran ini bisa lari dari kebenaran, bisa meninggalkan kebenaran, bisa menyangkal kebenaran. Kalaupun tidak bisa, setan, kuasa kegelapan itu akan mencari cara bagaimana orang-orang yang ada dalam kebenaran ini merasa terganggu, terusik, sehingga kita melakukan perlawanan, Bapak Ibu. Ini yang dimaui oleh setan, kuasa kegelapan. Tetapi Bapak Ibu lihat, di mana-mana anak-anak Tuhan pasrah. Orang-orang yang percaya, yang berada dalam kebenaran, berada dalam firman Tuhan pasrah ketika diganggu, didemo, diteriaki, dan dikatain macam-macam. Kita pasrah. Tetapi di dalam kepasrahan kita tidak boleh tinggal diam. Kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak Ibu dengar, lihat bagaimana kata Alkitab. Kita melihat bagaimana pengalaman Israel. Orang-orang Israel, ketika orang Israel di tanah perbudakan di Mesir, diperbudak, diperhamba oleh Fir'aun dan rakyatnya, ditindas, kerja paksa, tanpa diberikan upah, makan dan minum seadanya, sangat sedikit dikasih makan dan minum Bapak Ibu, dipaksa untuk kerja 24 jam. Adakah yang membela orang Israel? Tidak ada satupun yang membela. Sehingga orang Israel berdoa, memohon pertolongan Tuhan secara sungguh-sungguh. Mereka bersatu hati, bersatu pikiran mereka. Duduk diam, memohon pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan mendengar teriakan orang Israel. Tuhan mendengar doa orang Israel. Tuhan mendengar seruan orang Israel, dan seolah-olah digambarkan dalam Alkitab, Tuhan melihat sendiri bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa pilihannya. Sehingga Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Ketika Tuhan mengutus Musa, lalu Musa membawa untuk bernegosiasi dengan Fir'aun. Terjadi hal yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu. Tidak akan diberikan izin oleh Fir'aun. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu, ketika murka Tuhan turun. Bapak Ibu bisa lihat, ditulis dengan begitu rapi, tercatat begitu rapi dalam Alkitab. Jangan sampai di Medan terulang seperti yang dialami oleh orang Mesir bersama dengan Fir'aun dan bala tentaranya serta orang-orang Mesir pada waktu itu, Bapak Ibu. Tetapi bila ini yang terus-terusan dilakukan tanpa ada tindakan daripada pihak pemuka agama, dari pemerintah, dari penegak hukum, maka mereka yang mengganggu anak Tuhan, mengganggu orang yang datang kepada Tuhan, mengganggu orang yang beribadah kepada Tuhan, mengganggu orang yang menyembah, memuliakan, meninggikan Yahweh Elohim, Bapa yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, murka Tuhan pasti akan turun. Mereka habis semuanya, Bapak Ibu. Ini bukan saya takut-takutin. Ya, bukan saya takut-takutin. Pasti nanti akan terjadi hal yang tidak pernah kita bayangkan. Seperti yang dialami oleh Fir'aun dan tentaranya, rakyatnya, orang Mesir. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kita pertama berasal dari dunia. Lalu Tuhan memilih kita. Setelah Tuhan memilih kita, kita bukan lagi bagian daripada dunia, dan kita sudah berpisah dan terpisah dari dunia, dan kita sudah menjadi milik Tuhan. Maka dunia membenci kita. Ayat yang ke-20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ini sudah dikatakan oleh firman, oleh Yesus sendiri, Bapak Ibu.
Bagaimana Yesus memberitahukan kepada kita, memberikan warning kepada kita bahwa kamu nantinya akan mengalami hal-hal apa yang pernah aku alami, apa yang sudah aku alami, kamu pasti alami dan kamu jangan kaget. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para RT 0666, kenapa kami tidak pernah melawan? Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kami. Kami tidak shock lagi ketika kalian mengganggu ibadah kami, karena sudah tertulis dalam Alkitab. Ya, dikatakan tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jangankan mereka mengenal Yesus, mengenal Dia yang mengutus Yesus saja mereka tidak turutin, saudaraku. Mereka tidak taatin. Seandainya mereka taat kepada Tuhan, tentunya mereka taat kepada firman. Karena Tuhan dan firman, firman dan Tuhan, Putra dan Bapa, Bapa dan Putra. Firman dengan yang berfirman tidak akan bisa dipisahkan. Itu bersatu, ya, menyatu, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi ketika seseorang mendengar perkataan Tuhan, maka orang itu mendengar firman. Tidak bisa orang itu hanya mendengar Tuhan tanpa mendengar firman. Tidak bisa orang itu hanya mengenal Tuhan tanpa mengenal firman. Karena kita mengenal Tuhan melalui firman. Nah, inilah iman kekristenan. Tanpa diketahui oleh orang-orang dunia. Saya juga seperti itu dulu, Bapak Ibu. Saya tolak, saya hina, saya olok-olok itu firman Tuhan Yesus Kristus. Saya olok-olok, tiap hari saya olok-olok firman Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen tiap hari saya olok-olok. Kenapa saya olok-olok? Karena saya belum kenal. Ya, saya belum kenal Dia. Saya olok-olok. Dan saya milik dunia. Tetapi ketika saya milik Tuhan, yang dulunya saya mengolok-olok Tuhan, hari-hari ini saya diolok-olok, Bapak Ibu. Saudara lihat di kolom komentar kita, holol darah saya holol katanya. Dicari saya kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, kalau ketemu apa? Mereka ada yang mengatakan, kamu kalau ketemu holol doro. Mereka benci kepada saya karena sudah banyak sekali orang yang saya injili, Bapak Ibu. Banyak sekali melalui pelayanan Habaget, orang-orang mengenal kebenaran. Datang kepada Yesus, banyak. Orang suku saya juga, Bapak Ibu, sudah banyak yang mengenal Yesus melalui pelayanan kita, saudaraku. Terus duduk dalam doa. Nah, Bapak Ibu, mereka tidak menuruti firman-Ku, mereka juga menuruti perkataan-Mu. Ya, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Kalau mereka menuruti firman Tuhan, mereka juga akan menuruti perkataan kita. Apa yang kita sampaikan mereka pasti turuti. Ini dikarenakan mereka menolak, sama juga mereka menolak kita. Maka kita pun ditolak. Tetapi begitu mereka mengenal siapa itu Yesus, mereka akan menyesal, saudaraku. Seperti yang saya alami. Begitu saya mengenal pribadi Yesus, saya menyesal sekali. Kenapa saya dulu begitu bodoh? Membenci apa yang tidak saya tahu. Nah, ayat yang ke-23. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ya, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Sama halnya kita lihat, mereka melakukan demo berjilid-jilid. Bukan saja terhadap kita, bukan saja terhadap gereja, orang yang beribadah. Pak Ahok pernah dilakukan demo berjilid-jilid, Bapak Ibu. Dan itu semua dilakukan tanpa alasan yang jelas. Kalau saudara datang ke Medan, tanyakan, jumpai orang-orang yang melakukan demo yang menolak rumah ibadah. Itu alasannya muter, Bapak Ibu. Nah, jadi yang sangat kita takutkan adalah ketika murka Tuhan itu datang, murka Tuhan itu turun, saudaraku. Itu sangat mengerikan bila murka Tuhan turun. Di dalam kitab Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Ini kata Amsal. Lalu kitab Ibrani 10 ayat 30 sampai 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Maka dari itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pecinta Sinode Habaget, khususnya para RT 0666, kenapa orang Kristen diam? Tidak menuntut,
tidak melakukan pembalasan, tidak melakukan perlawanan, karena Alkitab mengajarkan kami sedemikian rupa. Inilah akhlak, adab, budi pekerti, sopan santun kami di dalam berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang mengganggu, kami serahkan kepada Tuhan. Karena percuma kami teriak sama pemerintah, sama penegak hukum, sama yang berwajib. Tidak ada tindak lanjut. Jadi kami serahkan sama Tuhan. Bila Tuhan yang bertindak, Tuhan turun tangan, hati-hati kalian. Ya, benar-benar kalian harus hati-hati. Ingat video saya kali ini, kalian harus hati-hati. Bertobat. Bertobat, bertobat, bertobat. Baik saudara kasih Tuhan, para pencinta channel Angel Habaget, ini bukan video untuk menakut-nakutin, tetapi ingat, kalian butuh pertobatan, kalian butuh Tuhan, supaya tidak diikat oleh ikatan agama yang membuat kalian melihat sesuatu itu harus, tidak bisa saya ngomong terlalu panjang, nanti kalian anggap saya ini penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan pelayanan penginjilan serta mengajarkan Islamologi. Tanggal 8 saya dan teman-teman berangkat ke Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Takengon, Aceh Tengah. Dukung dalam doa dan bawa pelayanan kita ke dalam doa syafaat saudara Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, sangat sulit masuk Injil ke sana, tetapi kita akan berusaha untuk melakukan pelayanan penginjilan di sana. Ya, pasti Tuhan buka jalan, Tuhan buka cara, karena ini adalah proyeknya Tuhan. Yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Yang kita lakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tidak mungkin Tuhan tutup jalan, karena ini adalah perintah Tuhan. Pergilah, beritakanlah Injil. Terima kasih.